Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada video kali ini kita akan mengingat kembali tentang sejarah perjuangan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW mendapatkan risalah kenabiannya pada umur 40 tahun. Hal ini ditandai dengan turunnya wahyu pertama dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah turunnya ayat ini, kemudian turun pula perintah untuk melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ditujukan kepada keluarga dan kerabat dekat dari Nabi Muhammad SAW dan orang yang pertama kali masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad yaitu istri beliau Khadijah binti Khuwailid, kemudian anak dari paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga sahabat beliau Abu Bakar, dan dari Abu Bakar inilah sahabat-sahabat lain akhirnya juga memeluk ajaran Islam, seperti ada Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa orang lagi. Dakwah ini berlangsung selama 3 tahun lamanya. Kemudian barulah turun perintah untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan itu mendapat tantangan yang sangat berat dari kafir Quraisy. Tidak hanya yang berasal dari luar Bani Hashim, tetapi pamannya sendiri Abu Lahab itu mencemoohkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa alasan kenapa orang-orang kafir Quraisy ini menentang ajaran Nabi Muhammad. Alasan yang pertama memang berkaitan dengan akidah mereka, karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sangat berbeda dengan ajaran yang selama ini mereka anut yang berasal dari nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Alasan yang kedua adalah Islam itu mengajarkan tentang kesetaraan. Tidak ada di dalamnya pembedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Hanya yang perbedaan itu timbul dari segi keimanan dan ketakwaan manusia itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu membuat kafir Quraisy atau masyarakat Quraisy menjadi khawatir, takut nanti kalau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini tersebar dan dianut oleh masyarakat Mekah, maka ajaran ini akan menggeser kedudukan mereka sebagai pemimpin di kota Mekah. Maka dari itu mereka selalu melakukan kekerasan-kekerasan terhadap pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya turun perintah untuk melaksanakan hijrah. Hijrah pertama itu dilakukan ke Habsi atau Ethiopia. Pemilihan tempat ini disebabkan karena daerah ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat adil. Raja Nasrani yang bernama Raja Najasyi. Walaupun Raja Najasyi ini sudah mendapat hasutan dari utusan kaum Quraisy
di Habsi, tetapi raja ini tetap menjamin keamanan dari pendatang yang datang ke tempat atau ke negerinya. Keberhasilan dari hijrah pertama ini memunculkan hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua yaitu memiliki rombongan yang lebih banyak dari hijrah yang pertama, dan ini juga memberi kedamaian bagi yang datang ke daerah ini. Akan tetapi ternyata tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kafir Quraisy itu tidak membuat kaum muslimin menjadi keluar dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pengikut beliau bertambah banyak. Sampai akhirnya mereka mendatangi Abu Talib dan mengatakan kepada Abu Talib untuk memperingatkan kepada keponakannya supaya menghentikan dakwahnya. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan kepada pamannya, wahai paman, andai kata mereka memberikan hadiah berupa matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah menghentikan dakwah ini untuk selama-lamanya. Karena kegagalan dari delegasi ini membuat kafir Quraisy menjadi sangat kecewa sekali. Kemudian pada tahun ke-5 Hijriah masuk Islamlah dua tokoh Quraisy, yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab. Masuk Islamnya dua tokoh besar ini sebanyaknya orang yang masuk ke dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian karena hal tersebut, kafir Quraisy menyusun strategi untuk melakukan pemboikotan atau pengasingan terhadap orang-orang yang berasal dari Bani Hashim. Mereka diasingkan di tempat yang sangat jauh, kemudian suplai makanannya dihentikan, dan mereka mengalami nasib seperti ini selama 3 tahun lamanya. Tetapi setelah berakhirnya masa pemboikotan dan kembalinya Bani Hashim ke Mekah, Nabi Muhammad kemudian mendapat musibah dengan meninggalnya paman beliau Abu Talib. Kemudian 5 minggu setelah itu istri beliau tercinta Khadijah binti Khuwailid juga meninggal dunia. Dengan meninggalnya 2 orang terpenting dari hidup Nabi Muhammad SAW ini, beliau merasa sangat sedih sekali karena sudah kehilangan orang-orang yang selama ini menjadi perisai, menjadi penyemangat beliau untuk melaksanakan dakwah. Makanya tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan. Tahun kesedihan namanya. Karena tidak mau berlarut-larut dalam situasi seperti itu, Nabi Muhammad akhirnya memutuskan untuk menyiarkan ajaran Islam di luar kota Mekah. Beliau berangkat ke kota Taif dengan harapan orang-orang Bani Syakif akan menerima ajakan beliau untuk masuk Islam. Tapi ternyata ajakan beliau itu ditolak dengan sangat keras oleh mereka. Bahkan Nabi Muhammad diusir dari Taif, dan di perjalanan beliau juga dilempari dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Dan kesakitan itu ditahan oleh Nabi Muhammad SAW sampai datang musim haji. Dalam musim haji itu beliau melihat 6 orang pemuda asing. Mereka adalah pemuda-pemuda yang datang dari Yasrib yang kemudian berubah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Dalam keadaan seperti itu beliau menemui pemuda Yasrib ini dan mencoba mengajaknya untuk masuk ke dalam ajaran beliau. Dan ternyata pemuda-pemuda Yasrib ini sangat tertarik sekali dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sampai akhirnya mereka menyatakan diri
untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Akan tetapi para pemuda ini belum bisa menjamin keselamatan dan keamanan Nabi Muhammad beserta pengikutnya di Mekah apabila beliau hijrah ke Madinah, karena ketika itu Madinah juga dalam keadaan konflik, ada suku Aus dan Khazraj yang masih bertikai. Tapi ini adalah cikal bakal hijrahnya Nabi ke Madinah, kemudian terbentuknya negara Islam di Madinah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan penuh kesabaran dan ujian. Tapi beliau tidak pernah berhenti untuk menyiarkan ajaran Islam supaya umat Islam kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.